No. Wah. Wih. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Pada ilmu merah kali ini gue akan membongkar sebuah video yang memperlihatkan ada sebuah adegan ritual di mana katanya ritual ini adalah penghilangan santet. Katanya ritual ini penghilangan kiriman dari seseorang. Nah, yang membuat ritual ini terlihat sakti adalah proses penghilangannya ini muncul api ini, tapi dari air. Sebenarnya ini adalah lanjutan dari video sebelumnya ya, yang ini nih. Nah, setelah gue bongkar ini, banyak nih yang nge-tag, "Bang, ini di medsosnya ada juga nih. Dia praktekin penghilangan santet melalui media beras." Nah, maka dari itu akhirnya gue cek lah videonya. And then ya sebenarnya dukun ini cukup kreatif dalam memvariasikan suatu permainan sehingga banyak masyarakat Indonesia yang tidak sadar bagaimana caranya. Padahal di ilmu merah udah dibongkar juga rahasianya. Cuma bedanya ini divariasikan menggunakan beras. Jadi langsung aja sekarang kita akan tonton dulu videonya. Nah, anjir, ada video, ada musiknya lagi. Nah, ini ceritanya nih, si bapak-bapaknya ini nih disantet kali ceritanya. Tuh, beras sama wijen tuh ya kan. Nah, ini kayaknya ini wijen dah. Apa gabah ya? No. Wah. Wih. Kaget sendiri deh. Harusnya tidak sampai meledak seperti itu tuh. Kayaknya ngasih bongkahannya terlalu besar kayak. Sampai ini bang kaget. Kita sendiri lompat si dukunnya ya. Kacau ya. Ini kayaknya ngasih bongkahan zat kimianya terlalu besar. Harusnya cuma keluar wush gitu doang harusnya. Nggak nyampe tak gitu. Dan itu meletak kayak gitu juga mungkin karena efek wijennya itu. Wijen kena panas, dak, jadi meledak dia. Dukun kaget anjir. Kan dia yang ritual, dia yang harusnya tahu tuh apa efek yang akan terjadi. Dia kaget. Udah kayak petasan banget. Nah, ini langsung aja kita cek dulu komentarnya. Apakah banyak masyarakat Indonesia yang sekarang sudah cukup waras mengetahui adegan-adegan seperti ini atau video-video seperti ini adalah palsu, alias trik, alias mainan anak-anak doang. Ada Instagram atas nama Mon Pasta Kediri. Anak IPA ngakak lihat ini. IPS enggak? IPS kayaknya kurang belajar ya IPS ya. Anak IPA doang tuh. Anak matematika juga nggak diajak tuh ya. Ini tolong anak-anak IPA kasih tahu lah ke anak-anak matematika, IPS, anak-anak teknik gitu. Biar nggak anak IPA doang yang ketawa, kan kalau ketawa bareng lebih asik. Yang gue pikirin senyawa kimia apa yang bisa seperti itu. Karena terkena reaksi air. Ada, ini nanti dibongkar di video kali ini. Pembodohan publik nyari uang yang halal bang. Wih, setuju sama Akang Asep. Nyari uang cukup yang halal-halal saja agar hidup tenang, agar hidup nyaman dan stabil. Info pesulap merah, coba bongkar yang ini. Oh, ini salah satu nih, tapi dia nggak ngetek. Salah satu yang ngetik pesulap merah. Ini dibongkar nih kali ini nih. Hei gak, pastiin nonton ya. Maka dari itu di subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video yang gue bahas. Atau kalau misalkan kamu ketinggalan pembahasannya, misalkan kamu mau tahu rahasia batu wisa, batu yang bisa menghisap bisa, yang katanya bisa menghisap bisa. Kamu tinggal cari aja di YouTube pesulap merah batu wisa. Kalau misalkan mau tahu rahasia santet, cari aja pesulap merah santet. Kalau mau tahu tentang penglaris atau pesugihan, cari aja pesulap merah pesugihan. Pokoknya tambahin aja kata pesulap merah di depannya.
Gitu caranya guys. Jangan nge-request hal yang udah pernah dibahas, karena nggak mungkin dibahas ulang 2 kali. Kecuali itu divariasikan kayak gini nih. Ini variasi. Shirley Maflindo, gue mention @Marcel Radival 1 @pesulap merah official. Siapa tahu bisa dibongkar nih. Pastinya kalau ada video keajaiban atau kesaktian, ya kamu tinggal kirimin aja ke admin gue. Kalau lewat tag itu harus banyak banget yang nge-tag gue, baru gue biasanya notice. Tapi kalau lewat admin gue tuh, itu biasanya langsung tersampaikan tuh. Kalau memang kesaktiannya itu layak untuk dibahas. Tapi kalau cuma sekedar main balon ditusuk nggak pecah, bilang itu ilmu kebal, nggak mungkin gue bahas guys. Itu mau mainan sulap anak-anak banget yang ada di ulang tahun. Nggak mungkin gue bahas hal-hal yang receh kayak gitu. Kalau ada video dukun yang mempraktekkan kesaktian dan banyak orang yang meyakini itu sakti asli, kamu bisa kirimin videonya ke admin gue yang tertera di bio Instagram @marcelradival1. Instagram gue, ingat baik-baik guys, Instagram gue cuma @marcelradival1 yang ada centang birunya. Selain itu palsu. Definisi lucu, ini mah garam meledak alat sulap-sulapan. Emang ada garam meledak ya? Garam meledak yang apaan? Garam meledak nggak ada garam. Oh, ada yang garam dicampur gula. Yang waktu itu kita pernah bongkar juga tuh. Ini nih. Yang pembahasan garam rukiah tuh. Itu tapi beda guys, beda bahan. Jujur, bukan garam meledak, bukan. Randy Arliando, padahal logikanya dibakar aja. Ya kan, kalau dibakar aja kagak kelihatan saktinya dong, Arliando. Dia nggak mungkin kedatangan pasien dong, masa ya munculin api. Pak, sini saya bakar pak santetnya. Masa begitu? Pakai korek. Kayak kagak ada sakti-saktinya. Lu kadang nyaranin dukun buat nipu orang yang bener juga dong. Biar bisa gue bongkar gitu next time. Tapi kalau nggak kreatif banget nyiptain keajaiban. Rasmanaza, pesulap merah, monggo. Oke, I'm ready, I'm always ready. Semua kesaktian yang dukun praktekin, gue bisa bongkar tanpa terkecuali. Rizal Petra Atmaja, @Marcel Radival 1. Bang, ini beneran apa borongan ya? Ya kan, banyak kan yang nge-tag gue kan di postingan ini, bener. Karena sampai notice gue, gile. Jadi saking banyaknya yang nge-tag gue dan infoin ke gue, itu sampai notice gue nih kalau tentang postingan ini. Jibredwe, apakah masih ada yang percaya di Shopee ada kok jual berbagai macam alat sulap yang contohnya yang seperti di video? Iya betul. Tapi ya memang kalau pecinta dukun kayak dulu zamannya Samsudin dah guys, keris petir itu udah banyak yang jual pada saat itu. Tapi faktanya Samsudin kaya dari ngeduitin orang-orang dungu seperti itu yang percaya dengan kesaktian-kesaktian dungu. Ya memang masyarakat Indonesia mirisnya di bagian situ sih. Nggak mau mencari tahu atau bernalar terhadap sebuah keajaiban atau terhadap sesuatu yang mereka lihat ini agamis gitu. Jadi kalau udah agamis mempraktekkan kesaktian sedikit, langsung dianggapnya karomah, langsung dianggapnya ini kekuatan Allah. Kalau Allah berkehendak, semua bisa terjadi. Itu kata-kata yang sering banget disalahkan oleh orang-orang dungu tuh. Iya, Allah itu kalau udah berkehendak pasti terjadi, tapi ya itu mah bukan kehendak Allah. Menipu orang itu kehendak setan. Setan yang ada di dalam diri si dukun-dukun ini. Sebenarnya penggunaan bahan kimia ini kalau mau digunakan untuk hiburan keajaiban, ini harusnya seperti ini nih. Ada dari official DJ Smith. Ini gue suka sih konsep hiburan dia nih. Nih lihat. Tuh. Anjir, nyantumin nomor telepon dia. Bisa diundang gitu. Kayaknya bukan di Indonesia nih ya. Minum Fanta tuh. Fanta atau apa gitu. Minuman orange. Tuh keluar api di tanahnya tuh. Nah harusnya seperti ini nih guys. Tuh. Ya. Terus divariasiin sama keajaiban lainnya berikutnya nih. Ini keajaiban dia tuh yang King Kong. Boneka King Kong kayak gitu. Kempes. Nanti lama-lama menggembung. King Kongnya seolah-olah hidup. Itu konsep pertunjukannya bagus dan luar biasa konsepnya. Harusnya keajaiban yang keluar api ketika disiram ya digunainnya untuk hiburan semacam itu, bukan untuk pengobatan, bukan juga untuk bilangnya penghapusan santet, kiriman dan semacamnya.
Kalau dari captionnya aja yang tadi kita tonton di awal videonya yang berusaha membodohi masyarakat ya. Ini captionnya juga jelas-jelas ini membodohi nih. Mengerikan, pemusnahan buhul santet ilmu hitam hingga terjadinya ledakan dahsyat. Pemusnahan buhul santet. Bukan, itu adalah praktek kimia anak-anak SD. Ya, itu banyak juga di sekolah-sekolah yang mempraktekkan praktek kimia ini. Tapi guys, emang bahan kimianya berbahaya banget kalau sampai kena kulit. Karena kulit kita ini kan ada keringatnya nih. Nah, kalau sampai kena ke kulit, wah udah, biasanya melepuh tuh. Karena se-ekstrim itu zat kimianya kalau kena air. Air apapun. Nah, seperti biasanya kalau di ilmu merah itu ketika membongkar, nggak pernah cuma sekedar ngomong doang. Ketika si praktisinya tidak mengklarifikasi kalau itu hanya sekadar bohongan, tipuan, hiburan, dan semacamnya. Maka dari itu langsung aja sekarang gue akan praktekkan dan bongkar rahasianya. Check this out. Bus. Oke guys, sekarang di sini depan gue sudah ada alat-alat ritualnya. Ini yang disebut sama dukun Ki Budik tadi sebagai pemusnahan santet hitam ya katanya, ya something like that lah. Lihat di sini udah ada beras, kita pakainya beras. Gue nggak punya wijen ya, wijen atau gabah gitu yang dia pakai tuh yang tadi meledak. Gue juga nggak mau kaget, tadi udah ngata-ngatain kaget, tiba-tiba kaget juga kan, nggak bagus jadinya. Nih di sini juga sudah ada air, udah kelihatan tadi air. Ini air normal ya, air biasa. Tangan gue juga tidak ada apapun. Langsung aja kita akan lakukan proses ritualnya sama persis kayak tadi. Harusnya ada bapak-bapak tua ya di depan sini ya, yang sebagai korbannya tadi. Tuh, penaburan ritual. Kan harus tetap ada gaya-gayanya biar dianggap sakti beneran. Tuh udah kebakar satu tuh. Ada tuh, ya kan, harus seperti itu, tidak dar, nggak begitu. Itu aja lumayan kaget tadi, dup gitu. Karena ini pakai beras ya, jadi dia bukan bahan yang kena panas meledak gitu. Kalau wijen mungkin kalau kena panas, dak gitu meledak mungkin ya. Nah kayak gini doang kan, tuh muncul api, kelihatan ya tadi di kamera ya muncul apinya. Nah jadi sekarang langsung aja rahasianya. Ini gua buang dulu. Nah ini tadi sisa-sisa bahan kimianya sudah dibuang. Ini tersisa tinggal beras-berasnya. Pertama pastikan tempatnya kering guys, karena bahan kimianya ini sangat sensitif sekali terhadap air. Nih, ini berasnya kita taruh di sini. Tuh kayak gini ya. Dikit aja lah, boleh penuh kayak tadi, kayak si dukunnya, tapi ini sedikit aja. Nah, bahan kimianya adalah ini dia. Ting. Tuh. Ini jangan sampai kena kulit nih. Ya. Nah, ini guys, gua rahasiakan namanya karena gua khawatir banget kalau gua umumin namanya apa, nanti kamu bisa beli di online. Terus nanti gua khawatirnya banyak dari kamu yang terinspirasi untuk jadi dukun malah. Menipu masyarakat-masyarakat yang di pedesaan, yang mungkin untuk nonton YouTube pesulap merah tuh nggak punya kuota. Nanti malah ditipu-tipuin, malah ada oknum-oknum manusia, setan-setan manusia yang menggunakan pembongkaran ini untuk menipu orang lain. Makanya ini gue rahasiakan ya namanya ya, biar nggak bisa dicontek. Nah, ini kita keluarin ya, taruh aja. Teman-teman bisa lihat gak? Nih, ini kan kecil-kecil tuh, udah dipotong-potongin. Aslinya, kalau yang belum dipotong-potongin itu kotak agak gede gitu guys. Segini nih, gitu. Itu dipotong-potongin, nggak boleh kena kulit sama sekali, harus pakai sarung tangan, terus juga harus kering tempatnya. Dipotong-potongin kecil-kecil kayak gini. Nah,
ini taruhinnya ke dalam sini bisa 2 atau 3 aja. Kalau yang tadi kayaknya dia motongnya tuh si dukunnya makanya sampai meledak, itu agak gede, terus kayaknya dicampur sama mercon juga tuh, makanya bisa sampai meledak. Nah ini bahaya nih, ntar harus cari yang kering. Nah gitu, tuh nggak boleh kena kulit. Terus ini jatuhin aja, jangan kebanyakan, baru 1 jatuh, 2. Nah ini dia nih yang ketika kena air dia kebakar. Tuh nyaru kan sama beras ya, nggak kelihatan kan ya. Kalau udah nyaru sama beras kayak gini, udah datang pasien, ya kenapa pak? Oh sakit ya pak ya? Oh ngerasanya disantet ya? Iya sih pak, ini memang saya lihat ada yang kirimin. Nah itu bahasa dukun tuh, saya lihat memang saya merasakan ada santet sih di badan bapak. Itu diberikan ketakutan dulu tuh guys, si korban ini, sehingga ketika dia udah percaya omongan dungunya si dukun tanpa adanya bukti loh. Bayangin, omongan dukun bisa dipercaya tanpa adanya bukti satupun, cuma bilang iya doang disantet. Si korban dungunya ini percaya-percaya aja. Nah tinggal munculin keajaiban, maka si korban dungu ini akan meyakini bahwa si dukunnya memiliki kesaktian asli yang dapat menghilangkan santetnya. Padahal mah enggak nih. Saya tinggal ditaburin. Ini taburin aja kayak gini guys, sedikit-sedikit aja. Makanya dia tadi juga hati-hati naburinnya, karena kalau sampai ke kubur efek apinya agak kurang kelihatan karena kekubur sama beras. Nih kalau sudah seperti ini tinggal tuangin aja. Tuh. Wih, sakti. Coba. Wah, udah sekaligus 2 ya tadi ya? Iya udah 2. Wah. Udah. Oh iya bener udah 2 tuh. Ya, jadi kayak gitu doang tuh rahasianya. Mana yang disebut katanya pemusnahan santet? Nih, video ini nih pemusnahan dukun. Pemusnahan Instagram yang tadi tuh, kibudik itu ya, ajaran sesat. Maka dari itu keajaiban kayak gini ini pasti ada rahasianya guys. Kalau misalkan kamu nemuin dimanapun itu ya, kamu lagi scroll ada nih dukun yang mempraktekkan kesaktian asli, yang di komentarnya itu banyak diyakini asli. Nah kamu kirimin aja ke admin gue, nanti gue bongkar rahasianya. Tapi pastikan yang kamu tonton itu belum pernah dibongkar di Ilmu Merah. Kamu cari dulu di YouTube. Kalau udah pernah dibongkar, nggak akan gue bongkar lagi, karena gue nggak akan mungkin mengulang hal yang sama 2 kali. Yaudah, mungkin menurut gue kayak gitu aja, udah cukup jelas ya. Dan ini mohon maaf gue rahasiakan nama bahan kimianya, karena khawatir banyak yang malah menyalahgunakan ketika diketahui rahasianya. Yaudah, terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga selalu dilindungi dari kebodohan dan selalu dilindungi dari penipuan-penipuan berkedok sakti-saktian di luar sana, berkedok agama, berkedok karomah, berkedok ilmu-ilmuwan. Hati-hati banget, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari pembodohan, penipuan, dan pencabulan seperti ini. Dan gue baru dapat kata-kata lagi dari orang-orang waras. Dukun itu cuma ada 2. Kalau nggak ngibul, yang ngobel. Maka dari itu hati-hati. Gue akan tutup video ini dengan tagline Ilmu Merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.